Butuh rekomendasi buku? Atau kamu udah ngincer buku tapi masih belum yakin ceritanya bagus atau enggak? Sini, saya ceritain dulu. Halo readers, selamat datang di Fantastic. Di sini kamu bisa dengerin novel di mana saya bakal ceritain buat kamu cerita novelnya, tapi sedikit aja kok. Jadi setelah itu kamu bisa tentuin kamu mau lanjut baca bukunya atau mungkin skip dulu buku yang itu. Di video pertama saya ini, saya pilih satu novel yang dapat bintang 5 dari review pribadi saya. Novelnya adalah ini dia. Judulnya The Silent Patient. Ini adalah novel terjemahan ya teman-teman, dan ini diterjemahin menjadi Pelukis Bisu. Buku ini menarik banget sih buat saya. Dari fisiknya aja, waktu lihat ini terpampang di rak toko buku, ini tuh udah kelihatan kayak keren banget gitu ya. Jadi di sampulnya ini latar belakangnya adalah seperti kanvas gitu, dan ada tulisan Silent Patient, dengan silentnya ini seperti tertulis dengan darah. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, saya mau kasih tahu dulu buat teman-teman kalau ini rate-nya 17+ ya teman-teman. Karena ya cerita utamanya adalah tentang pembunuhan nih. Dan juga ada beberapa adegan yang mungkin tidak cocok untuk teman-teman yang berusia di bawah 17 tahun. Oke, overview-nya cukup sampai segitu, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita di buku The Silent Patient ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan ada 2 karakter yang bakal kita lihat sudut pandangnya sebagai pencerita buat kita di buku ini. Untuk karakternya bakal saya tulis di sini ya teman-teman, supaya nggak lupa siapa sih yang lagi kita omongin sekarang. Karakter utama yang bakal kita dengerin ceritanya adalah Alicia Berenson. Kisahnya bermulai dari tetangganya Alicia yang menelpon polisi. Halo Pak Polisi, saya mendengar beberapa suara tembakan di sebelah rumah saya. Nah, suara tembakan-tembakan itu terdengar dari rumah Alicia, dan akhirnya saat polisi datang, polisi menemukan di dalam rumahnya Alicia berdiri di dekat perapian. Kemudian di dekat Alicia ada senjata api di bagian lantainya, dan di dekat sana juga ada sesosok tubuh yang terikat di sebuah kursi. Sosok orang yang terduduk di kursi itu sudah tidak bisa dikenali lagi wajahnya karena menerima beberapa tembakan tepat di wajahnya. Dan setelah diidentifikasi, korban tersebut adalah Gabriel Berenson. Polisi yang masuk dan melihat TKP yang sedemikian tragis, hanya ada satu senjata di sana dan hanya ada satu orang yang masih hidup di sana, langsung menangkap Alicia dan melakukan pemeriksaan. Kemudian Alicia disidang dan dinyatakan bersalah sebagai pembunuh dari Gabriel Berenson yang merupakan suaminya sendiri. Hasil sidang menyatakan bahwa Alicia ini harus dirawat di rumah sakit jiwa karena terdapat gangguan jiwa. Akhirnya Alicia dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa yang bernama The Grove. Kisah misteri dari buku ini dimulai dari 6 tahun setelah kejadian. Sejak ditangkap dari rumahnya sampai 6 tahun kemudian, Alicia ini tidak berkata apa-apa. Dia terus membisu, diajak ngobrol, ditanya, dia tidak menjawab apapun, nggak ngangguk, nggak geleng. Satu-satunya komunikasi yang dia lakukan adalah dengan lewat lukisannya. Dan salah satu lukisannya yang diceritakan dalam kisah ini adalah sebuah lukisan potret diri Alicia dengan tulisan Alcestis di sudut kiri bawah kanvasnya. Nanti di novel ini bakal diceritain Alcestis itu apa. Tapi kalau kamu mau cari di Google dulu, ada nih cerita tentang si Alcestis ini. Kisahnya dimulai dari 6 tahun setelah kejadian, dan kita bakal melihat kisah ini dari sudut pandang seorang psikoterapis yang bernama Theo Faber. Theo ini memutuskan untuk pindah dari rumah sakit tempat dia bekerja sebelumnya ke The Grove. Alasannya karena Theo ini merasa sangat ingin membantu Alicia. Karena berbagai sesi terapi nggak berhasil, ya Theo mengajak bicara Alicia, bertanya-tanya, ngajak dia cerita. Dia nggak merespon apapun, nggak menjawab apapun. Jadi akhirnya Theo memutuskan untuk oke, saya mau cari tahu latar belakangnya Alicia. Akhirnya Theo mencari-cari informasi soal kerabat dan teman-teman Alicia. Ini dia lakukan diam-diam dan atas keputusan pribadinya, karena ada dijelaskan kalau psikoterapis nggak boleh melakukan penyelidikan terhadap latar belakang pasien dengan cara menyelidiki seperti detektif kayak gini ya. Kemudian dari hasil penyelidikan Theo, kita bakal menemukan ada beberapa karakter baru yang ternyata punya hubungan dengan Alicia dan
bikin kita semakin curiga sama semua orang yang disebutin di cerita ini. Setiap orang itu kelihatan punya kepentingan yang ingin dia tutupi dari Alicia. Dan setiap orang juga kelihatan punya keuntungan dari membisunya Alicia ini. Kemudian dari sudut pandang Alicia, kita juga bisa membaca buku hariannya nih yang dikutip di novel ini. Setelah penulis membawa kita curiga sama setiap orang yang ditemuin Theo, lalu waktu kita ditunjukkan hasil kutipan dari buku harian Alicia, kita kembali curiga sama Alicia ini. Di buku hariannya, Alicia sempat cerita betapa dia sangat mencintai Gabriel. Dia menyebut Gabriel ini sebagai penyelamat dari kehidupan dia di keluarganya dia sebelumnya. Tapi Alicia juga sempat menceritakan kalau ada beberapa tindakan Gabriel yang bikin dia pingin menyakiti Gabriel ini. Ini dia yang bikin pembaca semakin bimbang ya. Jadi sebenarnya Alicia ini pelaku nggak sih? Tapi orang-orang yang ini juga mencurigakan nih. Menuju akhir cerita, Alicia ini akhirnya berbicara dan dia bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Theo seputaran kasus pembunuhan Gabriel. Tapi bukan yang mendapatkan jawaban, Theo malah merasa jawaban-jawaban ini justru bikin kasus ini semakin rumit. Dan endingnya ini plot twist abis sih teman-teman. Oke, sebelum saya keceplosan spoiler, saya akan berhenti cerita di sini. Jadi kalau kamu ngerasa jadi penasaran sama ending buku ini, kamu bisa langsung cari bukunya, penampilannya seperti ini. Judulnya The Silent Patient. Kalian bisa cari di toko buku terdekat dan kesayangan kalian. Atau kalau kalian pengen beli online, linknya ada di description box supaya kalian nggak perlu cari-cari lagi. Oke, itu dia cerita saya untuk episode pertama kali ini di episode The Silent Patient. Makasih buat teman-teman yang udah stay di sini dan nemenin saya untuk baca buku hari ini ya. Kalau kalian punya saran buku misteri atau buku thriller atau buku novel lainnya yang menurut kalian menarik untuk diceritain, boleh share di komen ya. Dan kalau ada kritik dan saran, bisa tolong kasih tahu saya melalui kolom komen di bawah supaya video-video berikutnya saya bisa bikin lebih menarik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih asik lagi buat kalian dengerin. Dan juga mohon support kamu untuk like dan share ke readers lainnya. Dan jangan lupa subscribe biar kita bisa baca buku bareng-bareng lagi. Sampai jumpa di dengerin novel berikutnya. See ya!